Ada leh? Enggak, sudah cukup, Mbak. Banyak yang perlu dikat ya? Banyak yang mau diikat. Tatap mata Oh saya. iya. Tapi apa tuh riwaya? Baku dapat lagi dengan kita di podcast Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, Batata, bahas data dengan kita. Penonton, terima kasih. Cukup. Oke, Sobat Batata, kalau misalnya orang sementara santai, ngopi dengan keluarga atau dengan tamang, kumpul-kumpul, biasanya itu ada yang bercerita sekalian curhat tentang DP kerjaan, entah di kantor lah, DP jualan, DP bengkel, DP customer, atau ada yang pusing, deng, cari-cari pekerjaan, dan masih banyak lagi unek-unek terkait pekerjaan. Nah, di topik podcast edisi kali ini, orang mau bahas tentang satu hal penting yang tidak kalah penting dengan topik-topik sebelumnya, yang udah relate sekali dengan orang kehidupan sehari-hari, yaitu kondisi ketenaga kerjaan di Sulawesi Utara terkini. Nah, biar orangnya tidak tebak-tebakan atau main perasaan, mari orang bahas sama-sama ini topik dengan kita petemang dari BPS yang so pakar tentang urusan ketenaga kerjaan. Kenalan dulu dengan Bapak Adiantiko Rizal Febiunca. Salam kenal, salam kenal. Selamat datang Bapak. Kita mau panggil apa ini? Panggil Pak boleh, Pak, Mas boleh, Mas, Ade, Ade juga boleh. Rizal Febiunca, nama panjang guys. Iya. Jarang-jarang nama begini. Apa kabar dengan ini? Alhamdulillah baik, Sehat-sehat Bapak. sehat. Selamat datang di Batata. Iya. Ini pertama kali kan? Pertama kali. Tapi tadi malu juga kalau disebut pakar ya. Kita belum pakar-pakar banget. Oke, mari Boleh orang deh. bertukar informasi Siap. langsung Joy. Tapi yang pasti kita senang sekali orang boleh baku dapat di Batata edisi kali ini. Nah, orang langsung dengan pertanyaan Jon ya. Boleh? Nah, kalau mau dengar-dengar keluh kesah orang-orang yang lagi cari pekerjaan, sekarang itu rupa agak susah kan mau dapat kerja. Kalaupun misalnya ada DP lowongan, DP saingan le, DP banyak, atau ada jutrek lowongan mah rupa tidak sesuai dengan kita pe skill, bukan di situ no. Jadi ya sekarang kondisi mencari kerja di Sulawesi Utara sebenarnya bagaimana nang? Dari data BPS, kalau misalnya menghubungkan dengan angka pengangguran, ini angka pengangguran lagi naik atau turun atau bagaimana? Boleh mau jelaskan? Oke, tadi pertanyaannya ini ya, ada banyak isu di masyarakat sekarang. Kalau cari kerja tuh makin susah, makin kompetitif. Dan itu kalau kita lihat di sosmed, terus kemudian mungkin obrolan di warung-warung, ya memang seperti itu gitu. Kita nggak bisa menafikan itu ada begitu ya. Coba kita lihat di data BPS dulu ya Kak ya. Jadi di data BPS ada indikator namanya tingkat pengangguran terbuka atau TPT. TPT. Tapi gampangannya gitu ya. Kita sebut saja dengan angka pengangguran gitu ya. Angka pengangguran. Biar gampang aja, biar gampang dimengerti. Angka pengangguran. Ya, nah angka pengangguran sulit itu sebetulnya trennya malah cenderung turun. Oh, turun. Malah turun, iya turun dari tahun Februari 2025 itu sebesar 6,03%. Turun jadi Februari 2026 ini jadi 5,75%. Oh, jadi 5, turun ya. Turun. Tapi apakah artinya cerita masyarakat tadi tidak valid ya? Enggak juga gitu. Itu tetap ada gitu. Tetap ada fenomena seperti itu. Kita perlu membahas menggali lebih dalam lagi nih apa penyebabnya. Kalau kita coba perhatikan ya Kak Gita ya. Jadi misalnya nih kebanyakan kalau di sosmed itu orang-orang susah cari kerja itu karena mereka mengeluhkan kurangnya lowongan gitu. Sementara lowongan itu biasanya berasal dari perusahaan-perusahaan yang pasang lowongan di media massa, di website-website pencari kerja gitu-gitu ya. Nah, itu kan artinya itu pekerjaan di sektor formal, istilahnya formal. Iya, berarti kan. Pekerjaan tetap, gaji tetap, jam kerja tetap. Iya, pagi sampai sore. Iya, berjenjang karir jam 8 sampai jam 5 kan. Senin sampai Jumat, ya, Senin sampai Sabtu. Benar, Kak. Nah, masalahnya di Sulut ini ternyata yang dominan gitu ya, itu bukan pekerjaan formal. Yang dominan adalah pekerjaan di sektor informal. Oh, jadi begitu kan DP kondisi sekarang. Iya. Terus ini for Sobat Batata nih, mungkin sekarang lagi cari-cari peluang atau anak sekolahan yang mau tentukan DP jurusan for kuliah nanti. Kalau mau lihat tren data BPS, sebenarnya lapangan kerja atau sektor usaha apa yang paling banyak
butuh orang atau paling banyak butuh tenaga atau yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Sulawesi Utara saat ini? Oke, jadi kalau tadi kita sebutin sektor informal ya, Kak ya. Mm-mm. Masih dominan sektor informal. Nah, sektor informal itu apa sih? Apa saja gitu yang ada di sektor informal? Umumnya di Sulut itu biasanya bergerak di sektor pertanian. Jadi orang-orang yang bekerja sebagai petani itu termasuk informal. Yang punya usaha sendiri, dia itu berusaha sendiri dia perorangan. Kemudian ada juga mungkin yang sekarang mulai rame di media sosial anak-anak yang bekerja sebagai influencer. Itu Oh ya, termasuk banyak sekarang sektor yang begitu. informal ya. Kalau kita lihat dari ininya, serapan tenaga kerjanya, itu yang paling banyak memang bekerjanya masih di sektor Informal. pertanian, Oh, Kak. Pertanian dulu. pertanian dulu yang tadi Pertanian ya. dulu. Ini kita agak ini dulu. Karena tadi kan salah satu dari sektor informal itu pertanian ya paling Mm-mm. banyak. Dan memang pertanian itu menyerap paling banyak di Sulut. Pertanian ini yang saya maksud pertanian ini bukan cuma pertanian tanaman pangan atau yang tanaman-tanaman begitu ya. Tanaman. Jadi termasuk juga di dalamnya ada eh, peternakan, kehutanan, Hmm. perikanan itu Oh, jadi termasuk dalam pertanian kita itu ada. sebut pertanian itu. Kalau di Oh. BPS itu kita menyebutnya itu sebagai pertanian. Nah, lapangan usaha pertanian itu di Sulut menyerap hampir 25% dari total penduduk yang bekerja di Sulut. Itu 25% ya. ya. Terus tadi juga 25%. Terus habis Mm-mm. itu juga kalau yang kedua bisa juga yang besar itu di sektor UMKM. Termasuk orang-orang yang bekerja jualan itu jualan usaha sendiri, dia itu buka warung sendiri kecil-kecilan. Itu juga termasuk sektor normal juga itu. Orang-orang yang bekerja di jualan online itu juga termasuk informal juga. Jadi kalau kita boleh bilang begitu ya, di Sulut ini paling dominan, yang paling besar persentasenya itu yang pertama, ranking pertama itu pertanian, Mm-mm. yang kedua itu perdagangan gitu. Nah, perdagangan dan pertanian ini banyak yang masih bergerak di sektor informal, kasarnya seperti itu. Oh, begitu Kang, menarik Iya, sekali. Nah, bicara tentang pencari kerja, sekarang kan lagi rame orang bahas di media sosial tentang anak muda ini atau Gen Z iya. yang katanya susah ketemu cari kerja karena mungkin banyak banyak faktor, tapi salah satunya mungkin ya DP persaingan yang semakin span-span. Nah, betul. So begitu kalau mau bandingkan dengan data ketenaga kerjaan, kong kalau dorang semua ini misalnya kerja dang tuh, dorang paling suka itu paling memilih di sektor apa? Yang Gen Z Kalau ini. Gen Z ya, Iya. jadi kalau kita melihat datanya, Kak, Mm-mm. jadi Gen Z ini kan termasuk mereka yang kalau mereka sudah kerja, Gen Z yang sudah bekerja itu artinya mereka itu belum lama lulus dari SMA atau perguruan Fresh tinggi, graduation fresh graduate Kang. ya, atau SMK juga termasuk di situ. Jadi kalau kita lihat itu sekarang itu kalau boleh dibilang trennya itu datanya ya, trennya kalau yang serapan tenaga kerja yang pendidikannya perguruan tinggi Mm-mm. dan SMA Huh? itu malah turun, Kak. Malah Oh, turun. Jadi presentasinya makin ke sini makin turun. oh berarti, Iya, terus kemudian kalau SMK itu malah naik. Yang lulusan SMK itu malah semakin dibutuhkan nih. oh karena mungkin lulusan SMK itu dianggap siap kerja kan, orang Benar. sudah dilatih untuk langsung terjun kerja begitu Jadi Kang. trennya sekarang perusahaan-perusahaan para eh, yang membuka lowongan kerja Mm-mm. itu mereka itu membutuhkan tenaga kerja yang sudah punya skill praktikal istilahnya, sudah Betul bisa sekali. siap pakai Siap pakai, gitu, siap siap kerja kerja. gitu. Nah, Hmm. sementara kalau lulusan perguruan tinggi Mm-mm. biasanya itu mereka pilih-pilih tuh biasanya kalau anak-anak yang baru Baru lulus lulus. kuliah gitu ya, Heeh. pasti mereka pilih-pilih tuh, pilih-pilih pingin pekerjaan yang tetap karena merasa pendidikan sudah Kantoran tinggi, mungkin ya Kang. kantoran. Yang tadi seperti saya bilang sektor formal gitu ya, Mm-mm. sektor formal. Sementara mungkin perusahaan-perusahaan itu juga banyak yang butuh orang-orang yang sudah berpengalaman. Hmm. Sementara mereka yang fresh graduate kan belum punya pengalaman. Nah, Mm-mm. itu ada gap di situ juga. Kemudian selain tadi juga mungkin jumlah pertumbuhan lapangan kerja formal kita yang membutuhkan lulusan sarjana itu masih tidak secepat Nggak sebanding dengan jumlah jumlah. lulusan. Oh Ya, iya betul sekali jadi yang Kang. lulusan-lulusan baru yang fresh graduate itu tumbuh bertambahnya cukup cepat gitu Cepat. ya. Sementara lowongan-lowongan yang dibuka untuk sarjana gitu atau lulusan perguruan tinggi itu masih tidak secepat itu seperti itu. Hmm, nggak Jadi ada banyak sebanding ya. persaingan di situ. Ujung-ujungnya Mm-mm. apa? Mungkin
banyak juga dari mereka yang akhirnya mencari kerja di luar Di luar Solo. daerah. Iya benar, di Ada luar juga kan Solo. tuh yang cari kerja di luar negeri. Benar, ke Jepang ya. Nah, Mm-mm. seperti itu. Ayo ke Jepang. Oh iya, kita Ya, dengar seperti itu ada itu kira-kira. istilah orang bilang NEET, not in education, employment and training. Itu masa itu bagaimana? Iya, benar. Ada NEET, istilah NEET. Mungkin bahasa populernya itu kalau di Jepang itu ya, di Jepang itu istilahnya hikikomori. Mungkin nggak ada yang tahu ya kalau dia jarang baca komik Jepang. Bahasa Indonesianya NEET ya. Itu bahasa Inggris ya. Saya nggak tahu deh bahasa Indonesia. Nah, itu tuh khusus anak muda usia 15 sampai 24 tahun 15 sebetulnya. sampai 24 Yang tahun. tidak sekolah, tidak bekerja, dan tidak mengikuti pelatihan. Dia nyandak sekolah, Ya. nyandak sedang bekerja, nyandak sementara pelatihan. Iya benar. Oh, NEET itu oke. istilahnya NEET, N-E-E-T, not in education, employment, and training. Ya. Nah, NEET ini termasuk juga pengangguran-pengangguran yang tidak sekolah dan tidak ikut pelatihan juga masuk di situ. Oh, termasuk Mereka yang masih berusaha cari kerja juga bisa masuk NEET. Mereka yang tidak mau cari kerja juga masuk NEET gitu. Yang penting masih di usia 15 sampai 24 tahun dan tidak melakukan 3 kegiatan tadi itu. Tidak bekerja, tidak sekolah, dan tidak training. NEET itu kalau yang mencari kerja dia sebutannya NEET aktif. Kalau yang tidak mencari kerja NEET pasif. Jadi mungkin mereka yang so malas cari kerja, cuma badiang di rumah, mager gitu. makan tidur Makan tidur gitu. Jangan sampai. Ya mungkin dia nunggu warisan mungkin ya gitu. Mungkin ya. jadi itu misalnya NEET pasif. Sementara NEET aktif itu mereka yang masih semangat pengen cari kerja, masih berusaha gitu. Itu NEET aktif. Ya. Gitu. Nah, itu masih ada kaitan juga sama yang tadi mungkin dari mereka juga ada yang dikarenakan cari kerja nggak dapat. Seperti tadi mungkin mereka lulusan perguruan tinggi terus karena kompetisi yang semakin ketat SPAN tadi itu susah terus mereka menyerah terus akhirnya menjadi NEET pasif itu juga bisa jadi seperti itu. Atau mungkin bukan menyerah sih lagi istirahat dulu. Ya bisa jadi mungkin istirahat. Mungkin kita cari belum dapat istirahat dulu. Kan enggak apa-apa sih. Mungkin menunggu CPNS mungkin. Oh iya bisa juga ada jadwal-jadwal penerimaan yang begitu kan. Benar. Nah, NEET di Sulawesi Utara itu Kak Gita. Di Sulawesi Utara itu 2025 itu jumlahnya bukan jumlah sih, persentasenya paling tinggi se-Indonesia. Hampir sekitar 30%, sekitar 29% itu dari seluruh penduduk umur 15-24 tahun ya, bukan dari seluruh penduduk. Iya. Jangan salah. Cuma menginterpretasikan Bapak Ibu ya. Kan batasan umur tadi yang cuma jadi, berapa? 15 sampai 24 tahun. Maksudnya 29% itu bukan dari seluruh penduduk Sesulut, tapi cuma dari seluruh penduduk yang berumur 15 sampai 24 tahun saja. Di Sulut itu 29%. Mungkin itu faktor dari banyak hal seperti tadi misalkan menunggu warisan. Ya, atau misalnya ini yang mungkin lulusan perguruan tinggi banyak yang cari kerja ke luar akhirnya penimbangnya jadi mengecil seperti itu. Betul sekali dia cari di luar daerah atau luar negeri kan. Berarti memang ada tantangan tersendiri juga kan for ini anak muda. Dan kalau mau perhatikan juga zaman sekarang kan banyak orang lebih suka membuka usaha yang usaha sendiri daripada mau cari kerja. Ada yang suka mau jual online, mau jadi freelancer, banyak yang suka begitu daripada mau kerja kantoran dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Nah, ini pekerja informal kan? Iya. Nah, berapa banyak di Sulut ini DP warga yang kerja di sektor informal sama yang kita bilang tadi, dan apakah karena ini kerja kantoran ini mungkin ya kayak tadi saya bilang agak susah aja cari pertumbuhan apa? Pertambahan. Suka lupa apa tadi DP persaingan. Ini persaingan ketat alias span sampai susah mau cari atau cuma karena pergeseran tren Kang, itu bagaimana Dan? Ya, jadi tadi kan kita udah sempat bilang ya Kak ya, kalau informal itu dominan di Sulut. Nah, kalau kita lihat persentasenya ya data BPS itu pekerja formal itu masih sekitar 44%. Formal ya? Formal 44%. Itu sekitar 45% dari total pekerja se-Sulut. Artinya apa? Sisanya
Sisanya 55% sekian 50 atau 56% lah ya, Hmm. dibulatkan 56% itu itu informal. lebih dari separuh Setengah, ya, iyo, itu wow. bergerak di sektor informal. Iya sih. Dan informal itu luas sekali sebetulnya. Tadi sudah saya sebutkan di pertanian bisa, Mm-mm. di perdagangan juga bisa. Ya belum tuh Kemudian yang usaha-usaha kecil yang nggak ada apa-apa nama itu ya kan, benar. gorengan-gorengan. Termasuk yang jual makanan minuman di warung-warung, dia Di buka kios-kios warung, kios-kios kecil. kecil. Atau yang online lagi itu. Ah ya, yang jualan online. Terus yang jualan GoFood cuma jualnya lewat GoFood gitu maksudnya ya. Iyo, Ini gitu. Itu kan ada DP apa nama tuh lain kali. ya, itu seperti itu disebutnya sektor informal. Nah, itu paling banyak menyerap memang masih lulusan SMA SMA kan. dan SMA ke bawah itu banyak terserap di informal sebetulnya. Dan SMA memang paling besar di Sulut. Jadi pekerja dengan lulusan dengan pendidikan tertinggi SMA itu masih dominan di Sulut. Begitu, paling banyak lah di Sulut. Tapi memang trennya tiap tahun itu turun. Trennya tiap tahun turun. Mungkin karena sudah banyak yang berpikiran ingin kuliah dan sebagainya, jadi mulai turun tuh. Cuma memang masih paling banyak, dan ini juga berarti bahwa SMA turun, perguruan tinggi turun, artinya tidak terserap itu tenaga kerja. Mungkin itu juga termasuk yang tadi dampaknya ke NEET tadi tuh, kayak gitu-gitu. Nah, kalau kita boleh sarankan Kak ya, ini saran ya. Silakan. Saran buat anak-anak muda gitu ya. Jangan terbatas, saya merasa muda. saya muda juga sih. Saya masih muda, benar. Ahli muda. Saya masih muda. Saya tidak merasa tua. Nah, kalau kita boleh kasih saran ke anak muda yang sedang mencari kerja atau sedang nganggur di tempat, jangan gengsi gitu. Jangan terbatas pada pekerjaan dengan gaji tetap atau bekerja di perusahaan. Jadi cobalah menyentuh sektor informal. Bisa kan sekarang teknologi makin maju ya Kak ya. Manfaatkan teknologi. Ya, manfaatkan teknologi sosial media. Kemudian mungkin ada kecerdasan buatan, artificial intelligence gitu ya. Atau gali itu potensi yang ada di bener. diri. Itu banyak sebetulnya yang belum terbuka di Sulut gitu kan, peluangnya masih luas. Gitu. Sebenarnya dia punya keahlian tertentu, tapi coba kembangkan apa yang ada buka di usaha kecil, diri. siapa tahu nanti jadi startup kan ya. Iya. Startup besar gitu ya. Ternyata luar biasa sekali orang topik pembicaraan kali ini kan seru. Orang bisa dapat tahu banyak hal, khususnya tentang kondisi ketenaga kerjaan, mana yang lagi tren, mana yang paling diminati. Dengan dari data orang jadi tahu ternyata kita mau kerja ini, skill apa yang dibutuhkan. Orang harus membekali diri dan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Oke, makasih banyak nih Adek, Bapak Adek, berbagi info penting dengan orang semua pemirsa Batata edisi ke-15. Oh iya pemirsa, formoni semua yang butuh data entah for kerjaan, mau bikin tugas sekolah atau kuliah, jangan ragu-ragu, cus datang di kantor BPS Provinsi Sulawesi Utara di Jalan 17 Agustus atau silakan kunjungi orang website di sulut.bps.go.id. Dan satu lagi, kita mau kasih ingat ulang, kalau di tahun 2026 ini BPS menyelenggarakan suatu kegiatan besar, Sensus Ekonomi 2026. Kegiatan sensus ini penting sekali for memotret semua kondisi ekonomi dan dunia usaha di Indonesia, termasuk di Sulawesi Utara. Jadi, Bapak Ibu, Om Tante, Nyong Nona, adik-adik semua, kalau misalnya ada orang petugas BPS yang datang badata di rumah, tolong terima akang nih, kong kasih informasi, kasih data, kasih jawaban yang sebenar-benarnya, jawaban yang sejujur-jujurnya untuk memotret kondisi ekonomi khususnya di Sulawesi Utara. Mari kita orang sama-sama sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Dadah, bye-bye. Dadah.